Hai teman-teman, saya Nindya Fikita. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan global. Tapi sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita mulai dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan lingkungan global atau isu lingkungan global merupakan suatu permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut yang mengakibatkan dampak yang luas dan yang serius bagi dunia serta menyeluruh. Masalah lingkungan global dalam suatu komitmen dan kerjasama multilateral antara aktivitas manusia dan ekosistem. Ekosistem banyak berubah dan mengalami degradasi terkait aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan pangan, air, kayu, sandang, dan energi yang makin meningkat menyebabkan ekosistem dieksploitasi. Kedua, eksploitasi sumber daya alam yang tidak sustainable menyebabkan degradasi ekosistem. Kemudian jasa ekosistem terdegradasi. Kemudian kesejahteraan manusia terganggu. Adapun temuan Millennium Assessment pada tahun 2005, diantaranya 60% jasa ekosistem dunia mengalami degradasi. Kemudian 15 dari 24 ekosistem yang dikaji dalam kondisi rusak. Kemudian sejak tahun 1980, 35% ekosistem mangrove dunia hilang. Kemudian sekitar 20% terumbu karang hilang dan 20% mengalami degradasi. Polusi hara, nutrient pollution, menyebabkan eutrofikasi badan-badan serta air. Kemudian yang terakhir, laju kepunahan spesies 100-1000 kali lebih tinggi dari kondisi sebelumnya. Nah, permasalahan lingkungan global selanjutnya yaitu pencemaran wilayah perairan. World Water Development Report atau WWDR melaporkan bahwa setiap harinya sekitar 2 juta ton sampah mencemari wilayah perairan dan produksi limbah cair mencapai 1.500 kubik. Maka bila 1 liter limbah mencemari 8 liter air bersih, setidaknya 12.000 km kubik air bersih terkena polusi di dunia. Daerah perkotaan mengalami kehilangan air bersih hingga 20%. Nah, permasalahan lingkungan global selanjutnya yaitu perpindahan B3, bahan berbahaya dan beracun yang melintasi batas negara. Yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu polusi tidak mengenal batas negara. Yang kedua, negara industri mengekspor limbah ke negara berkembang. Dan salah satu contohnya yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara pengekspor limbah B3 terbesar di dunia, mencapai 264 juta ton setiap tahunnya, terdiri atas residu logam berat dan senyawa organik. Untuk membersihkan sekitar 2.000 sampai 10.000 tempat limbah, Amerika Serikat mengeluarkan dana sekitar 20 sampai dengan 100 miliar dolar US. Dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 99, limbah B3 adalah suatu sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung dan tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk lainnya. Oke, mungkin teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ada di layar, yaitu environmental effects of ozone depletion. Atau mungkin yang sering kita dengar dengan sebutan lapisan ozon yang menipis. Atau mungkin lebih sering disebut dengan pemanasan global. Ya, di sana tertera berbagai dampak lapisan ozon yang menipis. Nah, isu lingkungan global yang tadi kita perhatikan bersama gambarnya, yaitu ozone depletion atau lapisan ozon yang rusak atau tipis.
Lapisan ozon ini berfungsi sebagai filter untuk menyaring ultraviolet. Nah, NASA mengumumkan telah menemukan lubang ozon terbesar yang pernah terjadi di antariksa mencapai 3 kali luas wilayah Amerika Serikat. Nah, rusaknya lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh CFC atau klorofluorokarbon yang digunakan sejak tahun 1928 untuk aerosol, kulkas, AC, dan lain-lain. Berikut merupakan gambar data-data kematian maupun data-data kepunahan pada suatu populasi yang bersumber dari Millennium Ecosystem Assessment. Diketahui bahwa lebih dari 31.000 spesies tumbuhan dan hewan sedang dalam ancaman kepunahan. Sepertiga sampai 2/3 tumbuhan dan hewan akan punah pada abad berikutnya. Spesies yang terancam punah meliputi mamalia 146 spesies, kemudian reptil 28 spesies, amfibi 33 spesies, ikan 91 spesies, moluska 3 spesies, invertebrata lain 28 spesies, dan tanaman 383 spesies. Estimasi World Resources Institute bahwa dari tahun 1960 sampai 1990, sebesar 1/5 hutan tropis telah berkurang, terumbu karang berkurang 10% dan 50% mangrove telah hilang. Dari tahun 1980 sampai 1995, hutan di negara-negara berkembang telah kehilangan 200 juta hektar area. Hilangnya habitat diprediksikan memicu 89% jenis burung dunia terancam punah, 83% jenis mamalia, dan 91% tumbuh-tumbuhan dunia masuk dalam daftar kepunahan. Bahkan IUCN atau International Union for Conservation of Nature and Natural Resources mencatat sedikitnya 11.167 spesies di muka bumi ini sudah tergolong musnah. So, mengapa isu kesehatan bisa menjadi isu global? Why, and why? Mengapa isu kesehatan bisa menjadi isu global? Hal ini disebabkan karena masalah lingkungan. Pernyataan ini yang diucapkan langsung oleh Kemenkes berdasarkan pada teori H.L. Bloom yang menyebutkan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, lalu 30% faktor perilaku, kemudian 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% adalah merupakan faktor genetik. Nah, dengan kata lain, faktor lingkungan yang di dalam hal ini seperti menjaga kebersihan lingkungan, sanitasi, itulah semua yang harus kita jaga dengan baik. Karena lingkungan merupakan faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu juga, mengapa isu kesehatan bisa menjadi isu global, yaitu karena tingginya masalah kesehatan yang tidak mungkin ditangani sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan komunitas ataupun suatu organisasi lain untuk menanganinya. Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.